你又鬼撚貪啊你！老爺，頂啱去做人嘢出嚟。即係如果插得入啲咧，咁就。Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue akan nyeritain film dengan judul Three Husbands. Film dimulai dengan memperkenalkan Yuli, seorang pria yang sering dipanggil katak bermata empat. Yuli senang menghabiskan waktunya di klub malam, bertemu dengan berbagai wanita cantik. Namun kesenangannya terhenti ketika polisi datang dan menggerebeknya. Di sana dia harus berurusan dengan seorang wanita sewaan. Dia juga harus membayar denda yang mahal untuk bisa lepas dari masalah tersebut. Keesokan harinya terlihat kehidupan sebuah keluarga, di mana seorang gadis bernama Mui tinggal dengan ayahnya. Ayah Mui ini memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan setelah menyadari bahwa Mui agak sedikit memiliki kelainan, yang mana dia sangat hyper untuk melakukan pertandingan adu mekanik. Ayahnya kini memandang Mui sebagai mata pencaharian utama keluarga mereka. Saat sore tiba, para pekerja proyek mulai mengantri untuk bisa menikmati kue serabi buatan Mui. Yuli adalah salah satu pelanggan setia Mui. Dia terpesona oleh kelezatan serabi buatannya. Meskipun Mui memiliki tubuh yang agak gemuk, tapi Yuli mengagumi kecantikannya. Hingga Yuli memiliki cita-cita untuk menikahi Mui. Yuli juga sangat kasihan pada Mui, karena dia harus melayani berpuluh-puluh orang pembeli setiap harinya. Keesokan harinya ayah Mui datang ke tempat pertarungan pacuan kuda dan menggunakan uang hasil kerja Mui untuk berjudi. Sementara itu para pria pelanggan Mui berdiskusi tentang perbedaan beradu mekanik di darat dan di atas perahu. Mereka menemukan sensasi baru ketika bermain di tengah deburan ombak yang cukup besar saat menjebol gawang milik Mui. Suatu hari Yuli kembali beradu mekanik dengan Mui. Saat sedang menikmati buah semangka milik Mui, Yuli terkejut melihat air keluar dari buah semangkanya. Setelah ditelusuri, ternyata Mui telah memiliki seorang anak. Ibu Yuli pun sangat mendesak agar anaknya segera menikahi Mui. Tanpa berlama-lama, Yuli memutuskan untuk menikahi Mui langsung dengan pernikahan secara sederhana. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Yuli yang sempit dan berantakan, yang berada di tengah kota. Mereka tinggal bersama ibu Yuli karena Mui selalu ingin beradu mekanik, sehingga ibunya disuruh untuk memomong anaknya. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas tersebut. Suara mereka yang berisik membuat ibu Yuli dan anak Mui harus menggunakan penutup telinga. Karena terus berisik dalam beradu mekanik tanpa kenal waktu, mereka sering mendapatkan teguran dari tetangga mereka yang tak bisa menahan kebisingan tersebut. Setiap saat Mui meminta ingin beradu mekanik, bahkan di tempat umum sekalipun. Dengan penuh semangat dia meminta kepada Yuli agar menuruti keinginannya untuk beradu mekanik. Ketika mereka melihat sebuah truk yang terparkir, mereka memutuskan untuk naik dan beradu mekanik di atasnya. Saat supir truk datang, mereka pun masih saja melakukan permainan sambil berjalan-jalan di tengah kota. Beberapa minggu setelah menikah, dampak dari seringnya beradu mekanik mulai terasa bagi Yuli. Kegiatan itu membuatnya kesulitan untuk berjalan saat bekerja. Rasa sakit yang dirasakannya mengganggu aktivitasnya.
bahkan membuatnya harus dipecat dari pekerjaannya. 炒你啊，仲企喺度做咩啊？ 走啦，傻仔！你盡後生，我好安慰。 Suatu hari saat Yuli pulang, dia merasa kebingungan karena tak menemukan Mui di rumah. Setelah mencari di sekitar apartemennya, ternyata Mui berada di rumah tetangga dan sedang asik beradu mekanik dengan tetangganya. Tetangganya memberitahu Yuli kalau Mui yang mengajaknya duluan. Merasa tidak percaya, Yuli akhirnya membawa Mui kembali ke apartemennya. 我老婆係水上人嚟㗎，佢從來都唔同。 3 minggu menikah, Yuli merasa kesulitan menangani keinginan beradu mekanik yang sangat tinggi dari Mui. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan Mui kepada ayahnya. Saat itulah sang ayah menceritakan bahwa Mui pernah memiliki seorang suami, seorang pria tua seumuran dirinya. Namun lelaki tersebut mengembalikan Mui kepadanya karena dia tidak sanggup menangani keinginan Mui yang begitu tinggi untuk beradu mekanik. Awalnya ayahnya yakin bahwa Yuli cocok untuk Mui, tetapi ternyata performa Yuli masih jauh di bawah ekspektasi. 小妹出嚟做雞，我同你哋講啊，人人都叫我四眼仔，係咪？唔少乎啊！仲講一日將佢嫁俾我，抵打你！之前咁難聽啊，我運氣唔好啫。 Pada malam harinya Mui mulai merasa gelisah dan ingin beradu mekanik. Suami pertamanya ada di sana. Namun pria tua tersebut tidak sanggup memulai permainan. Akhirnya dia menggunakan cara lamanya dengan tuas tangan palsunya untuk mengaduk kue serabi milik Mui. Esok harinya Yuli mencari cara untuk mengatasi masalah yang tidak terkontrol ini. Dia memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk memeriksa Mui. Dokter itu menjelaskan kepada Yuli tentang keistimewaan semangka milik Mui, yang katanya sangat unik sekaligus menarik dan sangat jarang ada di dunia, yang membuat Mui memiliki keinginan sangat tinggi untuk beradu mekanik. Meskipun begitu, dokter tidak bisa memberikan solusi, karena memang tidak ada obat untuk mengatasi kondisi Mui. 要佢掂㗎。其實佢呢一種係病嚟㗎。 Dalam keputusasaannya mereka berdoa karena kondisi Mui semakin tak tertahankan. Tanpa adanya solusi medis yang dapat membantu, mereka memutuskan untuk mengembalikan Mui pada hakikatnya, untuk membuka layanan adu mekanik di pelabuhan. Keputusan ini pada akhirnya menjadi tambahan penghasilan bagi mereka. Namun keberuntungan mereka berbalik ketika pemeriksaan dari polisi yang mengungkapkan bahwa kapal mereka ilegal untuk berlabuh di dermaga tersebut dan harus segera pergi. 翻到壞人啦，停㗎啦，知唔知啊？ Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai sepi, dan mereka mendekati kapal-kapal satu persatu dengan harapan mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan Mui. Lalu ada seseorang yang menyampaikan bahwa keanehan yang ada pada Mui ini terkait dengan legenda laut di Hong Kong. Kabarnya untuk menyembuhkannya diperlukan ikan laut khusus. Mereka pun pergi ke pasar dan membeli ikan laut yang dirasa pas untuk menyembuhkan Mui. Mereka pun memilih belut laut sebagai ikan andalan mereka dan memasangkan balon pengaman pada belut tersebut. Lalu mereka membiarkannya masuk ke dalam serabi milik Mui. Meskipun terdengar agak aneh, mereka berharap hal ini akan membawa kesembuhan bagi Mui. Setelah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi, Mui terlihat begitu bahagia, karena kini dia mampu mengontrol dirinya meskipun hanya sesaat. Setelah itu mereka bersama-sama memakan belut yang dijadikan sebagai media penyembuhan bagi Mui. 仲多咗好多個 line 添啊！我哋又有錢。好啊，好啊，好啊！ Keesokan harinya mereka melanjutkan pencarian pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka. Sementara Mui asik beradu mekanik, Yuli dan ayah Mui berkeliling pasar membeli makanan dan menawarkan jasa mereka. Dengan mudah mereka berhasil menarik perhatian banyak pelanggan baru di dermaga tersebut. Hampir seluruh pria tertarik untuk mencicipi kue serabi buatan Mui. Dalam semalam kabar tentang si penjual kue serabi menyebar luas di antara ibu-ibu di sekitar sana. Mereka dengan cepat berbondong-bondong mencari keberadaan Mui. Di sisi lain Mui merasa kecewa oleh seorang pria karena permainan adu mekaniknya yang terlalu singkat. Kemudian Mui kembali ke kapalnya. Dan saat bertemu dengan Yuli dan ayahnya, Mui justru memilih untuk menjauh.
Di ujung jalan Mui menangis dan bahkan kabur dengan berenang di dalam air. Namun untungnya Yuli berhasil menemukannya kembali. Kemudian di akhir film, Mui beserta keluarganya terlihat terus berlayar karena tidak memiliki tempat berlabuh. Meskipun telah mencoba berbagai cara, ternyata Mui tidak dapat disembuhkan. Sehingga Yuli dan ayah Mui harus tetap bertualang untuk mencari orang-orang yang ingin mencicipi surabi buatan Mui. Mereka pun memutuskan untuk berkelana ke seluruh dermaga di seluruh dunia. Kemudian, film pun akhirnya berakhir.